kebiasaan kita manusia yaitu mencari perhatian, mencari keridhaan sesama kita manusia. Akan tetapi ketahuilah di saat hari akhirat kelak, jika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala demi mencari sebuah kebaikan saja, kita mencari kemana-mana tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut, melainkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama kita di dalam dunia. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا شخص واحد، رجل واحد فقط أو ابن أو ابنة يبحث أين يجد أبيه وأمه ليشفع لهما، ألا هو حافظ القرآن. Maka ketika pada waktu itu yang dapat menolong seseorang tersebut hanyalah anak yang soleh, hanyalah terhadap anak-anak yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada dua orang tuanya, maka dialah yang bisa memberi syafaat di hari kelak nantinya, yaitu dengan berkat syafaatnya sebuah kebaikan tersebut yang dicari-cari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. حافظ القرآن يبحث عن والديه يوم القيامة ليشفع لهما ويلبسهما تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. Maka anak yang soleh tersebut, anak yang menghafalkan Al-Quran, maka esok harinya dia di hari akhirat akan memakaikan mahkota kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فأعظم استثمار الآخرة، أعظم استثمار أن يحفظ ابنك القرآن. Maka sebelum datangnya ajal kita, maka persiapkanlah seluruh amalan-amalan kita selama kita di dalam dunia. Maka sebaik amalan-amalan yang kita lakukan, di antaranya yaitu anak yang soleh, anak yang menghafalkan Al-Quran. Maka dia menghafalkan Al-Quran demi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan demi dunia. Maka terhadap anak-anak tersebutlah anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. جاء رجل كبير إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو ابنه أن ابنه يعضه ولا يطيعه. Maka pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datanglah seorang laki-laki. Maka seorang laki-laki menangis-nangis di hadapan Amirul Mukminin tersebut. Maka dia mengaku tentang perihal anak-anaknya. أمير المؤمنين لا يدري ما الحال، أحضر الولد ليسأله عن هذه المسألة. Maka Amirul Mukminin memerintahkan kepada laki-laki tersebut, wahai laki-laki, bawakanlah anakmu, apa permasalahan dengan anakmu. استجوب أمير المؤمنين الولد قال إن أباك يشكوك أنك عاق ولا تطيعه. Maka ketahuilah wahai anak yang bahwa orang tuamu sangat mengkhawatirkan tentang perihalmu terhadapmu yang tidak mentaati kedua orang tuamu. أجاب الولد يا أمير المؤمنين وما حق الولد على أبيه. Maka anak tersebut menjawab daripada pertanyaan Amirul Mukminin, apa yang paling berhak orang tua memberikan kepada si anak, ما حق الولد على أبيه. dan apa hak anak terhadap orang tua. أجاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
nama-nama yang bagus. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mendidik anaknya agar bisa memahami Al-Quran. فأجاب الولد يا أمير المؤمنين والله ما فعل شيئا من هذا فقد اختار أما من البرايا أي أنها كانت ليست جيدة. Maka si anak tersebut menjawab kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, tidak satu pun daripada jawaban engkau ya Amirul Mukminin. Maka dia menyia-nyiakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkanku dengan begitu saja. Dia tidak mengarahkan aku kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. اختر أنه اختار أما ليست صالحة ثم أسماء جعلا أي هذا من أسماء الحشرات ولم يعلمه شيئا من القرآن. Maka di saat diketahui bahwa si ibu tersebut tidak mengajari sedikit pun kepada si anaknya tentang perihal agama, tentang pendidikan agama. Kemudian si ibu tersebut tidak memberikan kepada anaknya nama-nama yang bagus. Kemudian si ibu tersebut tidak pernah mengajarkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran. استدار
Bilanya mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya, melainkan dia berkata, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إخواني الكرام، هذا هو الاستثمار الذي يبقى أجور وحسنات إلى يوم القيامة بدون انقطاع. maka nantinya amalan anak Adam jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan terputus melainkan tiga perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah yang kita keluarkan, dan yang kedua yaitu amal yang saleh yang kita berikan kepada orang lain, sehingga dengan berkat ilmu yang kita berikan dia dapat mendidik dan dia dapat menjerumus kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu anak yang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka anak yang saleh tersebut merupakan investasi yang paling berharga baik di dunia maupun di akhirat kelak. إخواني الكرام، ننتقل بسرعة إلى فلسطين. إخواني الكرام، ما يجعل أهل فلسطين الدافئون حتى هذا الوقت مجاهدون في سبيل الله هو القرآن والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. Maka saudara-saudaraku sekalian, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka selalu mendidik anak-anak kita di dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan dengan Al-Quran. إذا سألنا الأبناء في الابتدائية أو في المرحلة المتوسطة ماذا تحب أن تكون
ke tempat-tempat yang pendidikan yang lainnya, pada tempat-tempat yang belajar yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمنا وفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اجعل سندنا عملا بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بنا خيرا ومتعنا بالخير وارزقنا العفو والغفران في الدنيا والآخرة والعفو من النار في شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بالله التوفيق والهداية. شكرا لإمام المسجد Bapak BKM semua dan kepala desa. Saya tidak tahu bagi siapa. Terima kasih. Alhamdulillah kabar jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai negara Palestina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mensukseskan sebuah program terbaik sekarang ini, yaitu membangun sumur wakaf di Gaza, Palestina. Maka bisa kami tanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bantuan apakah yang paling dibutuhkan sekarang ini, wahai saudaraku? Maka mereka menjawab, yaitu kami sangat membutuhkan yang namanya air bersih. Maka oleh karena itu kita ketahui bersama yang bahwa 97% air yang ada di Gaza, Palestina tidak layak pakai. Disebabkan apa? Disebabkan bom, disebabkan nuklir yang dikirim dari Yahudi, dari Zionis Israel laknatullah alaih, sehingga mengakibatkan pencemaran di tanah ataupun di bumi Gaza, Palestina. Maka oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mengharapkan sumur wakaf dari Gunung Aceh khususnya, yaitu di Gaza, Palestina. Sebagaimana dulunya kita telah bersatu seluruh Indonesia membangun rumah sakit Indonesia di tahun 2015, dan juga di tahun 2018 bersatu kembali kita seluruh umat Indonesia, seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, kita membuat Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina. Maka yang terakhir insyaallah ini khusus terhadap saudara-saudara kita di Aceh, yaitu sumur wakaf Gunung Aceh di Gaza, Palestina. Maka sumur wakaf Gunung Aceh tersebut yaitu membutuhkan dana 1,5 miliar. Kenapa begitu besar? Karena kita buat dalam bentuk yang besar, kemudian kita buat penampungan, kemudian dari penampungan kita adili ke rumah-rumah warga yang ada di Gaza, Palestina. Dalam perkiraan sebuah sumur wakaf, sebuah tempat penampungan tersebut dapat menampung 20.000 warga di Gaza, Palestina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapkah kita membela Palestina? Siap. Siapkah kita membebaskan Al-Aqsa daripada orang-orang Yahudi? Insyaallah. Siapkah kita menyukseskan sumur wakaf Gunung Aceh di Gaza, Palestina? Insyaallah. Maka kesiapan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala cepat terkabulnya. Maka dalam perkiraan kita di tahun ataupun di akhir tahun 2022 tercapainya pembangunan sumur wakaf Gunung Aceh untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ada membawa
500.000 rupiah saja. Dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Maka mungkin daripada Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin mengambil bahagian untuk mewakafkan sedikit hartanya untuk menyukseskan pembangunan sumur Bapakul Aceh untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Dipersilakan. Mungkin daripada pihak ibu-ibu yang ingin mengambil bahagian untuk pembangunan sumur wakaf dipersilakan. Terkadang kita tidak membawa uang cash, boleh via transfer ataupun boleh diberikan besok, lusa ataupun sampai tanggal 18 April. Karena Syekh berada safari Ramadan di Piti dan Widijaya dari tanggal 4 April sampai kepada 18 April
Sekali berdiri dan sekali dikalungkan siapa oleh Syekh kita, Syekh Ahmed Taufik Al-Haj. Maka yang telah memanggil saya dan dibawa agar menulis namanya
di deretan